Baik, selamat pagi Pak. Sebelumnya Profesiat ya karena telah menjadi bagian dari 30 nominator di Indonesia dalam lomba cerpen itu kan. Ya. Pak, boleh diceritakan sedikit awal-awalnya itu saat mengikuti lomba? Jadi baik, sebenarnya lomba ini bagian daripada motivasi untuk kita menulis, baik itu guru, siswa, ataupun para pegiat literasi lainnya. Nah, dalam perjalanan saya baru pertama kali menulis dan menghasilkan satu buku. Satu buku itu adalah kumpulan puisi saya yang memang sejak kuliah saya sudah menulis itu. Nah, buku itu berjudul Selimut Sarung Politisi yang kemudian diikut sertakan dalam Adikarya Awards 2021. Nah, kemarin ketika diumumkan menjadi salah satu nominator terbaik dari 30 peserta atau 29 peserta lainnya seluruh Indonesia, salah satu buku karya saya yang berjudul Selimut Sarung Politisi juga ikut masuk menjadi karya terbaik Adikarya. Nah, ini menjadi satu hal yang saya tidak sangka-sangka karena baru awal menulis dan punya buku dan langsung menjadi karya terbaik gitu. Jadi kalau memang untuk isi puisi saya, isi buku saya itu adalah kumpulan-kumpulan puisi yang merupakan rakitan dari masa kuliah saya sampai dengan saat saya bekerja saat ini. Jadi semua itu adalah bagian dari refleksi hidup saya yang panjang, baik itu keberadaan saya di lingkungan kampus, keberadaan saya di lingkungan masyarakat, sampai dengan keberadaan saya menjadi guru di SMP Frater. Dan buku itu saya beri judul Selimut Sarung Politisi yang mana menjadi salah satu judul puisi saya. Gitu. Nah. Baik, terkait dengan di lingkungan sekolah ini, giat literasi dan juga sebagai guru, kira-kira seperti apa prosesnya hingga sampai Pak mengikuti ini? Nah, kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan literasi, jadi kita di SMP Frater ini ada struktur penggerak literasinya. Nah, struktur penggerak literasi ini ada ketua penggerak literasi yang mana mengurus tentang 6 literasi dasar awalnya di SMP Frater Maumere. Salah satu literasi yang paling kita utamakan untuk tumbuh hidup dan berkembang di SMP Frater Maumere ini adalah literasi baca tulis. Sehingga kalau misalnya di SMP Frater, kalau datang pasti yang menjadi hal yang paling menonjol atau dominan adalah literasi baca tulis, dan literasi lainnya yang menjadi pengembangan kita dari dasar literasi baca tulis. Nah, ketuanya kemarin ada Pak Adianus Bahrin, itu sebagai ketua penggerak literasi. Nah, beliau ini juga menjabat sebagai sosialisator penggerak literasi dari Nyalanesia untuk percayakan bertugas di SMP Frater Maumere. Nah, sehingga ketika kehadiran Pak Adi untuk menggerakkan literasi, nah dalam perjalanan kita butuh ruang untuk para siswa dan guru. Nah, ketika kita butuh ruang untuk para siswa dan guru, waktu itu kita berpikir untuk membangun taman baca masyarakat. Walaupun kita sudah punya perpustakaan, karena perpustakaan itu tempat untuk membaca juga, tapi di taman baca ini adalah organisasi yang bisa kita gerakkan untuk menumbuh kembangkan semangat literasi di SMP Frater. Nah, kenapa TBM ini didirikan dan hadir untuk kita? Karena ada kolaborasi ke dalam sekolah ini sendiri maupun kolaborasi keluar. Baik kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah, kepada pegiat literasi di luar, kepada praktisi lainnya. Jadi kita bangun ini sebagai satu kolaborasi bersama, sehingga literasi itu tidak hanya hidup di dalam lingkungan SMP Frater Maumere, tapi bisa menjadi manfaat bagi masyarakat sekitar. Itu melalui TBM. Nah, dalam perjalanan kebetulan saya juga salah satu pembina OSIS di SMP Frater Maumere, staf kesiswaan. Nah, saya berpikir bahwa literasi ini tidak bisa hanya digerakkan pengurusnya oleh Bapak Ibu guru. Maka ketika saya berpikir bahwa suatu saat harus ada siswa yang sudah menjadi penggerak literasi. Maka di situ kita bangun melalui OSIS. Nah, OSIS SMP Frater Maumere di tahun 2021-2022 ini adalah OSIS yang menjadi penggerak literasi SMP Frater Maumere. Jadi mereka akan menjadi pengurus, pengelola, sekaligus penggerak literasi bagi teman-temannya yang lain. Bagi 1.100 siswa SMP Frater Maumere dalam menjalankan kegiatan literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi budaya, kewarganegaraan, literasi sains, dan ekologi. Jadi ini bagian daripada kekuatan dasar kita di SMP Frater Maumere. Memang ada 4 literasi lainnya menjadi pengembangan kami, dan itu sedang kita upayakan untuk terus berjalan, khususnya untuk pengembangan karakter. Jadi ada literasi yang berurusan dengan kewarganegaraan, pendidikan, religius, dan juga termasuk kesehatan jasmani dan olahraga. Baik Pak, ini kan menjadi salah satu peserta dari 30 nominator dan berprofesi sebagai guru, kan ini tentunya sangat membanggakan ya.
Karena dari sekian banyak guru di Sika ya, Sika dan di NTT, Pak menjadi salah satu 30 nominator ini, dan ini tentunya sangat membanggakan untuk sekolah dan untuk warga di Kabupaten Sika ini. Pak, saya boleh tanya tanggapan awal ketika mendengar itu seperti apa? Bagaimana? Tanggapan awal ya, Bapak. Jadi saya ketika waktu ada pengumuman ya, ada pengumuman dari Adikarya Awards lewat Bapak Ketua SPR tadi, Bapak Adrianus Bareng menyampaikan lalu bahwa saya juga adalah salah satu peserta terbaik. Dikirim link pengumumannya, saya nonton, nama saya tercatat di situ. Saya juga tidak sangka-sangka karena yang saya tulis dalam puisi saya itu bagi saya itu adalah puisi-puisi sederhana. Puisi-puisi sederhana yang mungkin masih ada pegiat-pegiat literasi yang punya tulisan jauh lebih baik dari tulisan saya. Tapi bahwa ini mungkin dari kriteria Adikarya sendiri yang kemudian melihat bahwa tulisan saya punya warna berbeda atau punya indikator berbeda yang sesuai dengan indikator untuk menentukan 30 nominator terbaik Adikarya. Jadi ketika dengar ya kaget, baru pertama tulis punya buku ya. Kalau tulis sudah sering, hanya baru pertama punya buku karena kita dibuka ruang oleh SPL. Lalu setelah itu kita ikut sertakan dalam audisi ini Adikarya Awards. Lalu pengumuman, ternyata saya masuk dalam 30 kategori nominator terbaik, yang mana juara satunya adalah salah satu siswa saya sendiri yang menjadi anak yang mana saya bimbing, anak yang mana menjadi tempat untuk saya memberi motivasi, dan dia menjadi juara satu. Sedangkan saya tidak punya juara. Ini suatu kebanggaan bagi saya bahwa saya bisa banyak belajar dari siswa saya sendiri, saya bisa banyak belajar dari orang lain untuk terus memacu saya dalam kegiatan menulis. Gitu ya. Pesannya untuk para guru seperti apa? Jadi kalau untuk para guru sebenarnya dasar daripada untuk memacu daya berpikir kita itu adalah membaca. Karena dengan membaca kita memacu langkah berpikir kita memacu ide kita memacu gagasan kita untuk kita membawa diri kita bermanfaat bagi orang lain, itu membaca. Sedangkan menulis, saya berpikir bahwa kita membuat satu jejak baru, sehingga jejak-jejak yang dimiliki oleh orang lain maupun jejak yang kita buat sendiri bisa bermanfaat bagi siapapun dan dimanapun. Itu saja pesan saya, terus menulis, terus membaca, karena semua itu bermanfaat dan tentunya untuk pengalaman hidup kita dan orang lain. Baik, terima kasih Pak Profesor. Oke, terima kasih Bang Kal.